Halo Gila Bola Indonesia, apa kabar? Baik lagi ke channel Footballism Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan like. Duel Timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2021 kontra Tira Persikabo dipastikan batal. Banyak pihak yang merasa dirugikan, diantaranya adalah rekan wartawan peliput pertandingan tersebut. Perlu diketahui, protokol kesehatan ketat harus diikuti oleh wartawan peliput Timnas Indonesia versus Tira Persikabo. Di stadion, mereka juga tidak boleh berada di luar area steril. Kita sudah tes pagi, lalu dapat info disuruh kumpul jam 4 sampai 5 sore untuk ambil ID. Di situ kita serahkan syarat-syaratnya. Surat antigen, semua normal. Tukas Zulfiardaus. Keanehan mulai terasa selepas maghrib. Lampu stadion tempat berlangsungnya laga tiba-tiba mati. Padahal bis kedua tim yang akan bertanding sudah tiba jelang maghrib. Para pemain Timnas Indonesia dan Tira Persikabo sudah datang ke Stadion Madia sejak pukul 18.30. Namun, tanda-tanda yang tidak beres mulai terlihat karena bis kedua tim tertahan lama di pintu masuk. Lampu Stadion Madia kemudian mulai dimatikan secara perlahan, diawali dengan lampu sorot di setiap sudut stadion, kemudian lampu di tribun penonton, hingga yang terakhir lampu yang memancar dari papan skor. Bis yang mengangkut kedua pemain kemudian meninggalkan Stadion Madia. Di dalam bis terlihat wajah kebingungan dari para pemain Timnas Indonesia dan Tira Persikabo. Bis Tira Persikabo lewat 2, lalu bis Timnas menyusul, juga 2 bis. Nggak lama, selesai sholat, wartawan masuk stadion. Kita ikut prokes, dan lampu dimatikan. Kita bingung. Setelah menunggu tanpa kepastian, Kapolsek Tanah Abang Kompol Singgi Hermawan muncul, memberikan statement pada wartawan bahwa laga ditunda. Dari awal tidak ada perwakilan PSSI yang berani menghadap. Kegiatan rencana uji coba Timnas Indonesia melawan Tira Persikabo hari ini kami tidak izinkan karena belum ada izinnya. Sampai tadi setelah maghrib jam 6 atau setengah 7 belum ada izin keluar, sehingga kami larang dilaksanakan, tegas Kompol Singgi Hermawan. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, meminta agar izin analisa dampak lingkungan atau AMDAL lalu lintas Stadion Andi Matalata dievaluasi. Alasannya, pembangunan Stadion Mato Angin Makassar belum memiliki izin peruntukan hingga IMB. AMDAL, analisa dampak lingkungan, bukan salah satu persyaratan membangun stadion, tetapi harus ada namanya advice planning. Izin peruntukan tepat atau tidak itu belum ada, apalagi IMB, kata Wali Kota Makassar Dani Pomanto, dikonfirmasi di gedung DPRD Kota Makassar. Alasannya, tata ruang itu stadion berada di Barombong. AMDAL itu tidak mungkin. Saya itu tahu AMDAL lalin. Oleh soal itu, siapapun yang bikin AMDAL dan mengatakan AMDAL itu benar, sini berdebat sama saya. Saya tahu ini barang. Ini tidak sesuai dengan kondisi. Ini teman-teman di Unhas sampaikan komplainnya sama saya. Jadi saya bilang tunggu saja. Jadi bukan hanya macet, tapi ini macet sekali, jelasnya. Sementara itu, terpisah dihubungi via sambungan telepon, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Sulsel Andi Arwin Aziz tak mau bicara banyak soal Stadion Mato Angin. Ia juga tak mau berkomentar terkait evaluasi AMDAL lalin. Hanya saja ia menyebut AMDAL Stadion Andi Matalata sudah terbit dan telah ditandatangani. No comment. Untuk apa berbalas polemik, tidak mengomentari terkait itu. Tapi sudah didokumen dan tanda tangan sudah terbit untuk AMDAL, singkatnya. Sebelumnya, Stadion Andi Matalata Mato Angin sudah mulai dibangun. Kandang PSM Makassar ini dianggarkan dengan dana 1,1 triliun. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulsel Andi Arwin Aziz mengatakan anggaran sebesar itu diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan target selesai pada 2022. Stadionnya direncanakan bertaraf internasional. Alokasi anggaran tersedia di APBD 2021 hingga 2022 sebesar 1,1 triliun dan manajemen konstruksi Rp 30 miliar. Sehingga ini dipastikan kegiatan pembangunan Stadion Mato Angin berjalan sesuai yang kita harapkan bersama, kata Arwin. Arwin mengatakan untuk saat ini proses pembangunan Stadion Andi Matalata sedang dalam lelang konstruksi pembangunan. Setelah lelang ditetapkan, pihaknya kemudian segera melakukan pembangunan awal. Untuk saat ini kami awali dengan lelang manajemen konstruksi. Ini mungkin Jumat paling lambat Senin sudah tayang. Lelang ini setelah konstruksi sudah ada, sudah mulai bekerja. Tugas pertama konstruksi adalah bagaimana mengawal proses lelang konstruksi nanti. Kami tentunya berharap dengan adanya manajemen konstruksi ini, nantinya itu bisa dipastikan pembangunan Stadion Mato Angin ini berjalan sesuai ketentuan yang ada.
PSSI mengakui ada kesalahan di balik kurung digelarnya laga Timnas U23 Indonesia versus Tira Persikabo. Sedianya laga kedua kesebelasan akan jadi pertandingan uji coba untuk mengukur kekuatan. PLT Sekjen Yunus Yunusi berujar bahwa PSSI belum mendapatkan izin menggelar pertandingan yang akan dilakukan di Stadion Madia, komplek Stadion Utama Gelora Bung Karno dari Mabes Polri. Alhasil, rencana yang sudah dibuat terpaksa dibatalkan. Mungkin karena izin kami, PSSI, terlalu mendadak sehingga Mabes Polri perlu melakukan kajian lebih mendalam sebelum mengeluarkan izin. Ini boleh jadi kesalahan yang dilakukan PSSI, sebab di masa pandemi corona menggelar kegiatan olahraga seperti sepak bola, izin keramaian mesti didapatkan. Terlebih, ini juga pertandingan resmi perdana setelah sepak bola nasional vakum karena pandemi sejak Maret 2020. Wajar bila kegiatan cukup menjadi perhatian khusus. Batalnya laga Timnas U23 versus Tira Persikabo juga berimbas ke laga Timnas U23 versus Bali United. Untuk lawan yang disebutkan belakangan, sedianya akan dilakukan Jumat.